Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dangu Inspirasi, kali ini Hani sedang bersama Ibu Dr. Wirdaningsih, SSOS MSI. Iya. Beliau merupakan Kepala Pusat Kearifan Lokal UNP. Iya. Selamat sore. Selamat sore Sahabat Dangau. Salam semua. Mungkin bahasan kita kali ini mengenai wisata budaya kuliner, di mana keanekaragaman wisata di Sumbar seperti alam, sejarah, dan budaya. Nah, di sini ada wisata budaya kuliner ya Bu ya, yang tidak hanya menceritakan soal rasa, tetapi bagaimana kuliner itu memiliki nilai dan maknanya tersendiri ya Bu. Oke. Nah, mungkin Ani masih belum mengetahui gitu ya Bu ya. Nah, apa itu budaya wisata kuliner ini Bu? Ya, kita diskusi ya. Yang pertama, wisata itu kan beragam. Orang datang wisata tuh pasti karena ingin lihat indahnya alam, ada ingin lihatnya sejarah, kemudian ingin terapi sosial, ingin bertenang-tenang diri, tapi ada juga orang yang ingin menikmati kuliner. Tapi wisata kuliner itu yang dicari orang tidak persoalan enak dan tidak enaknya makanan, tapi orang juga ingin melihat wisata kuliner itu adalah melihat nilai dan makna yang ada di dalam kuliner itu. Ada apa dengan kuliner itu, bagaimana kuliner itu disajikan, bagaimana kuliner itu diproduksi, bagaimana kuliner itu dibuat dan dimakan gitu. Nah, setiap masyarakat kan punya kekhasan dalam soal kuliner. Jadi kuliner itu memiliki cerita, memiliki makna, memiliki nilai. Sehingganya ketika orang melakukan menyantap makanan, menyantap kuliner itu tidak hanya soal enak dan tidak enaknya makanan, tapi juga ada rasa estetika, ada rasa etika, ada rasa suatu peradaban dari kuliner itu. Nah, itu menjadi menarik bagi orang untuk mengikuti wisata kuliner. Jadi kita bisa lihat misalnya contoh dari wisata kuliner itu, budaya kuliner itu adalah seperti makan bajamba, seperti makan di sawah, makan di kebun, makan di ladang, makan di hutan, makan basera, makan malamang gitu, kemudian makan nasi kaboka, yang semuanya proses makannya itu tidak soal enak dan tidak enak saja, tapi ada interpretatif simbolik daripada nilai-nilai budaya dari masyarakat setempat, dan itu menarik sama orang ketika orang melakukan wisata kuliner. Maka dan itu Sumatera Barat kaya sekali, dan setiap makanan yang ada di Sumatera Barat itu punya cerita, punya makna, punya interpretatif yang tidak lepas dari sistem sosial budaya masyarakat. Kita juga kenal kuliner nakawa daun gitu, teh talu, kemudian kita mengenal misalnya randang yang beragam. Randang itu ada randang daun, ada randang daging, ada randang balui dan sebagainya. Semuanya memiliki varian, dan ketika orang menikmati randang itu, yang akan dinikmati orang tidak hanya makan randang, tapi bagaimana proses randang itu gitu. Mulai ketika dia melihat bagaimana randang itu dimasak dalam waktu 4-6 jam, bagaimana pengolahannya randang itu dengan cara dan manajemen yang khas dari masyarakat Minangkabau. Nah, yang menariknya ketika mereka mau menikmati kuliner, ada filosofi yang mereka dapatkan ketika marandang gitu. Misalnya kalau marandang kan orang kecenderungan, kalau orang Minangkabau itu kalau marandang itu berada dalam tungku, di situ kayunya bersilang satu sama lain. Kalau tidak disilangkan, kalau tidak tidak akan hidup. Nah, dan di orang Minang ada filosofi, basilang kayu ditungku maka api kahidup. Nah, itu kan filosofi apa? Bahwa biasa kita berbeda pendapat, biasa kita
berbeda kekurangan dan kelebihan, tapi kita silang bersilang tapi punya kekuatan masing-masing untuk menghidupkan api sehingga makanan itu menjadi enak. Dan itu cerita proses merandang itu menjadi suatu yang unik, menjadi sesuatu wisata budaya kuliner. Jadi kalau kita mengembangkan wisata budaya kuliner itu jangan hanya disajikan enaknya makanan itu, bagaimana pembuatan dari makanan itu akan menjadi menarik tempatnya. Kalau bisa orang pun ikut cara memasaknya. Mungkin kita akan memanggul kelapa gitu, marut kelapa, bagaimana juga meras kelapa, kemudian bagaimana menjadikan santan, kemudian rendang itu sampai jadi dibikin jadi latihan atau seperti terjun langsung orang itu melakukan wisata itu, kegiatan dari proses memasak itu. Nah, itu sudah menjadi suatu yang menarik bagi orang mengikuti wisata. Jadi wisata peradaban, tapi ada yang lebih khusus lagi, wisata peradaban dari kuliner. Nah, Sumatera Barat kaya dengan itu. Nah, itu bisa kita kembangkan unggulan-unggulan wisata di Sumatera Barat. Nah, dari sekian banyaknya wisata budaya kuliner di Sumatera Barat ini, Bu. Nah, apalagi misalnya ada penduduk dari luar yang ingin merasakan wisata kuliner ini, apa efek yang dirasakannya untuk Iya, orang kan orang berwisata itu kan ingin menikmati hidup, ingin tenang, ingin menikmati suatu yang lain, suatu yang spesifik gitu. Ketika dia masuk ke daerah Sumatera Barat, spesifik tidak hanya alamnya, spesifik peradabannya, tapi juga sangat spesifik daripada kulinernya. Itu yang menarik bagi orang. Nah, ketika yang menariknya itu tidak hanya yang terkenal lezatnya masakan itu, tapi terkenal dengan nilai-nilai yang ada di kuliner itu sendiri. Misalnya kita juga contohkan kalau orang pergi ke Pariaman, orang akan ikut dalam tradisi Malamang gitu. Di situ Malamang dilakukan proses melakukan lamangan yang makan enak. Nah, melamang itu kan dilakukan di acara Maulid Nabi, di acara bagaimana perhelatan-perhelatan yang ada di masyarakat Sumatera Barat. Nah, itu ketika mereka mengamati, melihat itu kan sesuatu yang unik. Ketika menikmati lamang itu juga sesuatu yang beda rasa, beda keunikan. Nah, yang satu lagi ketika ada storynomiknya itu terhadap kuliner itu menjadi sesuatu yang menarik. Misalnya Malamang itu apa ceritanya? Misalnya bagaimana proses akulturasi budaya yang dilakukan oleh Syekh Burhanuddin untuk menciptakan lamang itu. Awalnya itu kalau dalam proses adaptasinya itu masyarakat mungkin punya kebiasaan awalnya makan yang dianggap kurang tepat dalam ajaran Islam gitu. Jadi supaya mereka tidak terbiasa dengan makanan yang tidak sesuai dengan kekayaan keislaman itu, lalu diajak makanan yang enak, makan yang lebih sadu. Makanan itu namanya lamang malamang awak. Akhirnya orang tertarik dengan makanan malamang itu, sehingganya melamang itu menjadi tradisi di masyarakat dan menjadi sebuah penghormatan kepada tamu-tamu yang datang. Jadi setiap tamu yang datang dikasihlah lamang sebagai bagian penghormatan, termasuk kapalolawa di Pariaman. Kapalolawa, setiap tamu yang datang disajikan dengan ikan yang segar, ikan yang enak. Dan ketika kita mengatakan ini adalah kapalolawa, disajikan bagian dari salah satu penghormatan kepada orang yang datang, kepada tamu yang datang. Apa yang terasa? Sudah makanannya kapalolawanya enak, tapi ada psikologis yang tertanam bahwa ini adalah sebuah penghargaan kepada orang yang datang. Nah, penciptaan paket-paket seperti wisata seperti itu kan menarik. Orang rasa psikologis orang berwisata, tidak soal enak dan atau tidak segarnya, itu menjadi menarik dalam pariwisata. Historical dari makanan itu sendiri ya, Bu ya, menjadi kepuasan bagi orang yang mengkonsumsinya. Nah, wisata kuliner ini kan perlu dilestarikan dan dipertahankan ya, Bu. Nah, bagaimana cara itu agar tetap
menjadi hal yang dipertahankan dengan inovasi yang ada di zaman sekarang kalau ini? wisata kuliner ini bagus kita jadikan ikon Iya. wisata di Sumatera Barat karena efeknya pertama efeknya itu adalah bahwa dengan wisata kuliner ini kita tetap melestarikan budaya bangsa, melestarikan keunikan, melestarikan nilai-nilai dari kearifan lokal dari wisata itu kuliner itu sendiri dan perlu kita lakukan. Dan itu wisata yang menarik, wisata yang khas, wisata yang tidak membuat masyarakat terganggu. Jadi itu kan keandalan-andalan masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan orang yang datang. Dengan situasi seperti itulah persoalan pertentangan budaya wisata dengan budaya adat itu bisa diminimalisir ketika kita mengembangkan wisata kuliner, budaya kuliner dari masyarakat Sumatera Barat. Itu Ibu pikir ya. Terima kasih. Nah, oke. Terima kasih Bu Wirda. Mungkin sekian penjelasan mengenai wisata budaya kuliner. Ya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.